Indonesia pada hari ini bersama Sema Adonai Renungan Pagi tanggal 20 September 2023. Juga kami ucapkan selamat sore menjelang malam bagi saudara-saudari kami yang terkasih yang berada di Amerika dan sekitarnya, serta selamat malam juga bagi saudara-saudari kami yang sedang berada di Eropa. Mari saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa hari ini sudah tanggal 20 September. September, Oktober, November, Desember. Tidak berapa lama lagi saja tahun 2023 akan berakhir. Biarlah terus kita menikmati dan mensyukuri apa yang Tuhan berikan hari lepas hari, di mana masih ada kesempatan bagi kita untuk bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang tidak benar. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa, Engkau yang bertata di surga. Engkau begitu mulia, begitu agung. Engkaulah Alfa dan Omega. Engkaulah yang awal dan yang akhir. Kami mengucap syukur karena Engkau memilih kami, menguduskan kami, memperlengkapi kami, dan Tuhan memberi kami kesempatan untuk melayani-Mu, untuk menyembah-Mu, untuk berbuah, untuk menjadi berkat, tidak saja bagi Yerusalem kami, Samaria, Yudea, sampai ke ujung-ujung bumi. Rumah tangga kami, keluarga besar kami, biarlah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahkan bangsa dan bangsa-bangsa, biarlah melalui setiap hari kami Tuhan Yesus Kristus, seperti membuat tangga itu Tuhan, untuk satu saat tangga itu menghubungkan kami ke dalam kerajaan-Mu. Setiap perbuatan baik yang kami lakukan hari ini biarlah berkenan. Dan yang tidak berkenan, Engkau menegur kami dan membuat kami cepat berbalik. Karena selagi masih ada nafas di dalam hidup kami, masih ada kesempatan bagi kami berbalik dan menjadi berkat dan berbuah. Terima kasih Bapa. Jamaah kami semua, baik yang terlibat di belakang layar multimedia, baik kami yang terlibat di mimbar, puji-pujian oleh hamba-Mu Bu Murni, renungan firman yang pagi ini dengan tema segala sesuatu ada waktunya oleh hamba-Mu Pak Pendeta Dedi Kurniawan MTH, serta dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, doa yang akan dipanjatkan nanti Tuhan. Apapun renungan yang akan disampaikan, kami yakin dan percaya itu adalah isi hati-Mu. Biarlah kami renungkan sepanjang hari ini, dan biarlah apa yang Kau firmankan, kami siap tidak saja mendengar, tetapi menjadi pelaku daripada firman-Mu. Kami mohon perlindungan-Mu bagi kami dan seisi rumah kami dengan selengkap senjata-Mu. Dan kami minta di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau ikat kuasa-kuasa kegelapan, sehingga para intruder tidak bisa mengganggu dalam bentuk apapun. Dan Engkau mengawal baik peralatan kami, internet, serta listrik dalam keadaan baik, sehingga kami semua juga Tuhan merasa sukacita, merasa diberkati, dan kami melayani-Mu dengan penuh damai sejahtera sukacita. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sebagai pujian, mari kita dengarkan Bagai Raja Wali oleh Ibu Murni. Kami persilakan.
Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, di bawah kepang sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepang sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, di bawah kepang sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepang sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, di bawah kepang sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Ya, biarlah kita seperti Raja Wali yang terbang di atas badai, yang terbang di atas gelombang permasalahan kehidupan kita. Karena dengan tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatan kita. Pujian yang menguatkan ya saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kini tiba saatnya kita mendengarkan renungan pada pagi ini oleh hambanya Pak Pendeta Dedi Kurniawan MTH dengan tema segala sesuatu ada waktunya. Waktu dan tempat kami persilakan.
Ya, terima kasih Ibu. Shalom Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Ya, pada pagi hari ini, ibadah yang kita naikkan untuk Tuhan menjadi berkat. Tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi banyak orang yang menyaksikan acara ibadah pagi kita pada hari ini. Baik, sesuai tema seperti apa yang sudah ditulis di dalam flyer, ya kita juga akan belajar hari ini tentang satu tema bahwa segala sesuatu ada waktunya Bapak Ibu Saudara ya. Kita sudah doa tadi pagi tadi ya, baru saja kita mulai dengan doa dan pujian. Nah, kita langsung saja kepada pembahasan renungan kita pada pagi hari ini. Mari coba sama-sama kita lihat Bapak Ibu Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat 15 ya. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat yang pertama dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut dari yang ditanam, dan ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari apa yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, satu pesan, satu nasihat yang ditulis oleh pengkhotbah di pasal yang ketiga ini sedang berbicara kepada kita untuk ada dua alasan ya, mengingatkan kepada kita. Yang pertama itu adalah mengingatkan kepada kita supaya kita ini bijak untuk menjalani kehidupan. Ya. Yang kedua adalah mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada sesuatu yang kekal yang kita lakukan, yang manusia lakukan di atas muka bumi ini. Semua sifatnya sementara. Ya, jadi apapun yang ada di dalam dunia itu bersifat fana. Sebentar saja sudah. Nah, Salomo adalah sebagai seorang yang berhikmat, diberikan hikmat oleh Tuhan. Ya. Dia sedang menyampaikan pesan kepada kita bahwa jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang tidak seperti bertuhan. Kenapa dikatakan menjadi orang seperti yang tidak bertuhan? Karena ketika kita hidup di dalam dunia ini, ya orientasi orang, fokus orang itu bukan kepada sesuatu yang sifatnya sementara. Tetapi firman Tuhan di ayat yang lain juga mengatakan supaya bahwa kita berfokus kepada sesuatu yang bersifat kekal. Sesuatu yang tidak akan pernah habis. Sesuatu yang akan kita raih di fase kehidupan yang akan datang. Jadi dunia yang sekarang di mana kita ada hari ini itu adalah masa latihan kita. Masa persiapan kita untuk kita masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya. Nah, banyak orang meninggalkan fokus yang lebih penting tetapi mengutamakan fokus yang sifatnya sementara. Nah, apa yang bisa dibanggakan? Salomo, kurang apa lagi Bapak Ibu? Dia menikmati segala sesuatu yang didapatkan dari kekayaannya dia miliki.
Ya, Salomo ini seorang yang hedonisme, saudara. Dia menikmati ya kesenangan-kesenangan dunia. Orang bilang dia menikmati tentang 3 tahta, harta, wanita, saudaraku ya. Tetapi apa yang dia sampaikan? Ternyata di dalam kitab yang lain, di dalam kitab khotbah pasal yang lain, dia mengatakan bahwa segala sesuatu itu kesia-siaan. Tidak ada sesuatu pun yang dibanggakan. Nah, kalau kita melihat kecenderungan manusia akhir zaman hari ini, mereka cenderung, saudara, ya, lebih eh, berfokus kepada hal-hal yang mereka capai. Segala sesuatu yang mereka miliki itu menjadi sebuah kebanggaan utama. Nah, ini jangan sampai juga ada beberapa anak Tuhan terbawa dengan cara-cara berpikir orang dunia, kemudian gaya hidup dunia yang memang Alkitab sudah peringatkan. Jangan dijadikan sebuah target begitu ya, daripada kebanggaan pribadi yang akhirnya membawa orang itu lupa akan Tuhan. Nah, apa yang ditulis oleh Amsal ini, ya, ada beberapa hal penting tentunya. Kalau kita nanti akan belajar ya dari beberapa ayat, dari ayat yang pertama sampai 15, tidak mungkin nanti kita jelaskan secara panjang lebar ayat per ayat gitu. Tapi ada poin-poin yang akan saya sampaikan nanti. Nah, contoh saudaraku ya, tidak selamanya kesuksesan itu diraih oleh orang. Kalau saudara lihat siapa sih orang-orang yang terkenal hari-hari ini? Ya, kita punya legend badminton, contohnya Susi Susanti, saudara. Siapa yang tidak kenal Susi dulu? Begitu hebat sekali. Bahkan sampai hari ini prestasinya dia belum dicap-cap, belum ada yang bisa menyamai ya, khususnya dari tunggal putri Indonesia. Saya berbicara tentang dunia seni badminton. Sedikit contoh ya Bapak Ibu ya. Tidak ada pemain lain yang setelah dia pensiun, saudara, itu yang seperti dia, nggak ada lagi. Tapi apakah hari ini Susi masih bisa meraih prestasi seperti itu? Tentunya beda. Ada zamannya, saudara. Satu kali dia akan berhenti. Siapa lagi? Michael Jordan begitu hebat. Ya, seorang pebasket nomor 1 dunia dengan gaya mainnya, poin-poin yang dia raih per gamenya, dan banyak prestasi-prestasi lain. Coba deh sekarang, apakah dia masih bisa mencapai prestasi seperti itu? Sudah tidak bisa. Pemimpin negara mana hari ini yang selamanya dia menjadi pemimpin? Ada saja memang kalau statusnya sebagai raja begitu. Tetapi itu pun ada waktunya. Usia bisa membuat dia berhenti begitu. Nah, inilah yang harus kita sadari. Apa yang tidak kita banggakan oleh manusia? Tidak ada. Apa? Kecantikan. Kecantikan satu kali, kecantikan wanita itu lama-lama akan muda, akan hilang, saudara. Akan hilang kecantikannya, beda ketika dia masih muda. Ketampanan juga begitu, ya. Satu kali akan hilang, akan lama-lama akan pudar. Kekuatan, kekuatan fisik kita juga begitu. Ya, usia seorang atlet itu puncak performanya itu 19 sampai 30 tahun. Ya, jadi seorang atlet itu. Kalau saya bandingkan nih dengan kekuatan saya dulu. Saya kan masih di badminton rutin setiap hari nih. 4 hari saya melatih badminton kan. Aktivitas saya sehari-hari itu. Ya, saya melatih dari SD sampai dengan SMA anak-anak. Saudara kalau dibandingkan dulu ya, tentunya jauh, Saudara. Jauh. Saya bisa merasakan sendiri ada sesuatu yang hilang. Saya kadang-kadang melihat, wah, saya sudah tidak sekuat seperti dulu. Kalau dulu masih bisa main kuat single ya, beberapa set masih bisa lanjut. Jangankan pada usia 19 sampai dengan 30 tahun di fase itu. Di usia-usia 10 tahun sebelumnya saja, saya masih bisa main single dengan anak SMA. Masih bisa melawan mereka. Tetapi kalau semakin tambah usia, kekuatan kita akan hilang. Begitu. Ya, sudah mulai beda. Beberapa orang ketika masuk usia 40 tahun, kesehatan sudah mulai terganggu. Tekanan darah mulai tinggi, kolesterol, ya, muncul gejala gula yang agak tinggi, ya, kaki sudah mulai tidak kuat lagi, ya, mulai perasa ngilu di bagian kaki, terutama bagian dengkul, ya. Ada bagian-bagian tertentu yang memang akhirnya kita sudah merasakan nih, waduh, ini tanda-tanda nih, faktor nih, saudaraku ya. Lihat, kekuatan kita semakin lama semakin hilang. Apakah dengan pencapaian prestasi dengan sebagai seorang atlet misalkan, kalau saya berbicara soal atlet, bisa dibanggakan? Tidak bisa. Ya. Akan ada fasenya kita akan berhenti. Pelayanan juga demikian. Pada satu kali mungkin seorang pembicara tidak mungkin lagi diundang oleh gereja-gereja lain. Ketika dia masih muda, khotbahnya bagus, penyangganya berapi-api, khotbah 1 hari bisa 5 kali. Saudara. Lama-lama, saudara, kekuatan itu akan hilang. Jangankan 5 kali, berkhotbah 2 kali saya kaki sudah nggak kuat, sakit, pegal. Begitu. Akan hilang. Apalagi nanti
Ya waktu pelayanan itu mungkin nanti terbatas, kita akan lebih banyak duduk untuk dengar firman Tuhan. Karena keterbatasan usia, jalan sudah tidak kuat jauh lagi misalkan seperti itu. Ya, kecenderungan fisiknya semakin menurun, akan habis, akan hilang. Kesehatan juga demikian. Ya, kesehatan juga semakin menjadi sesuatu yang menjadi fokus perhatian. Ya, contoh saudaraku, makan sudah mulai dipantang. Ya, Pak, udah nggak boleh Pak makan garam dikurangi ya Pak. Bapak kalau bisa makan, nih gula dikurangin. Kopi Pak, dikurangin Pak gulanya. Kalau bisa Bapak minum kopinya kopi pahit saja, dikurangi. Merokok tidak boleh, sudah pasti itu. Selain memang Alkitab bilang tidak boleh, ya, tidak boleh diperbudak oleh apapun juga yang bisa merugikan kesehatanmu dan juga kau diperhamba. Kau juga perlu olahraga misalkan. Kau perlu treatment, kau perlu jogging. Wah, jantung Bapak bermasalah dan seterusnya. Ingat, kesehatan semakin hari juga semakin turun begitu. Apalagi kekayaan. Nah, ini kekayaan. Banyak orang di luar hanya fokusnya kepada kekayaan. Dia berpikir pencapaian prestasi tertinggi, kebahagiaan yang utama adalah ketika tabungan kita semakin hari semakin bertambah. Deposito kita bunganya itu tinggi begitu. Kita punya uang deposito itu bukan hanya di satu bank, di 7 bank hebat gitu. Dengar baik nih Bapak Ibu. Kekayaan itu semakin hari tidak bisa juga diandalkan. Kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada, saya mengerti kita semua sudah tahu lah kita. Ada beberapa orang yang hebat, yang bisa punya uang begitu banyak, ya perusahaannya begitu di mana-mana. Tapi ketika sakit, apakah dia bisa mengembalikan itu? Tidak ada. Yang dia kumpulkan bertahun-tahun hanya fokus untuk kerja sampai rambutnya putih, sampai dia sepuh. Memang dia berhasil, dia sukses. Tetapi bukan itu yang menentukan kehidupan dia akan bahagia di kehidupan yang akan datang. Yang pertama itu. Yang kedua, bahwa uang, kekayaan tidak bisa menukar waktunya Tuhan ketika memang Tuhan sudah panggil. Coba bayangkan. Kekayaan itu bisa habis, Pak. Dalam waktu singkat bisa habis. Beberapa pengusaha juga mengalami drop. Kita lihat pengusaha-pengusaha konglomerat pun silih berganti beberapa waktu eh, yang akan datang dan juga beberapa waktu yang kemarin sudah kita lihat. Nah, apalagi yang mau dibanggakan dengan hal-hal yang ada di dunia? Tidak ada. Ketenangan satu kali juga akan pudar. Satu kali orang tidak akan kenal kita lagi. Ya. Jadi saya sedang mengingatkan kepada banyak orang bahwa waktu yang ada sekarang kita pergunakan dengan baik. Kita nggak pernah tahu kapan waktu kita akan berakhir di dalam dunia ini. Ada pagi orang masih bisa ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, ya sore sudah dikabari sudah tidak ada. Begitu. Puji Tuhan kalau dia adalah sudah melayani Tuhan. Hidupnya memang buat Tuhan. Begitu. Tapi coba lihat saudara, berapa banyak orang terlambat, tidak mempersiapkan waktu yang terbaik selama mereka hidup, dan pada waktu tiba-tiba dipanggil Tuhan untuk pulang, saudara, tidak ada sesuatu pun pencapaian-pencapaian di dalam pelayanan iman dia. Buah-buah pengenangan dia akan Tuhan sama sekali tidak ada. Saudara, apa yang akan dicapai? Kehidupan yang seperti apa tentunya akan menjadi targetnya dia? Tidak ada. Yang seharusnya menjadi target kita ada di kekekalan. Orang bisa kehilangan kekekalan karena kehidupannya fokusnya bukan kepada Tuhan. Jadi, selain Salomo memperingatkan tentang 2 hal itu, peringatan Salomo yang ketiga ini untuk menyadarkan setiap manusia. Kalau kau sukses, kau berhasil, itu tidak dosa, kau tidak salah. Dan kau memang harus menjalani kehidupan ini. Kenapa? Karena di dalam kehidupan dunia ini ada 2 sisi. Apa yang disebut Alkitab ini ada lawannya. Ada terang, ada gelap. Ada putih, ada hitam. Ada meratap, kemudian ada bersukacita. Coba, selalu ada pilihan-pilihan seperti itu. Nah, makanya ini yang harus menjadi fokus kita. Bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang kita persombongkan. Beberapa orang ada yang terbawa dalam kesombongan rohani. Saya memperhatikan, saya akan suka mengobservasi ya, suka mengamati ya, baik perilaku seseorang, person to person begitu, maupun kelompok. Saya selalu melihat ketika orang sudah dikasih pelayanan mulai dari bawah, dari pelayanan yang kecil, naik ke pelayanan berikutnya, ya anak tangga. Prinsip anak tangga itu selalu saya bilang. Dari tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, saudara jangan bosan kalau saya mengingatkan selalu tentang anak tangga. Karena prinsip anak tangga itu harus dibangun dari bawah. Jangan pengen di atas, ya. Nggak bisa, harus memulai dari tangga dulu. Ya kecuali lompat dari atas turun ke satu lantai, ya itu bisa langsung ada di lantai 2, tidak langsung lantai dasar. Tapi itu bukan suatu hal yang wajar, yang lazim dilakukan oleh orang yang progresnya mengikuti tahapan demi tahapan. Memulai dari bawah. Satu kali ketika dia berada di tengah, dia mulai naik ke anak tangga yang cukup tinggi, tangga kelima misalkan.
itu 7 tangga misalkan, ya, anak tangganya ada 7, dia ada di posisi kelima. Saudara lihat gaya hidup sudah mulai berubah, sudah mulai sombong, sudah mulai membanggakan pelayanannya, sudah mengagungkan tentang dirinya, tentang saya, semua tentang saya. Coba. Nah, hal ini harus membuat menjadi sebuah warning, hati-hati. Bahwa lihat firman Tuhan mengatakan bahwa semua yang kita lakukan itu karena Tuhan. Begitu. Tuhan hanya mengerjakan melalui kita. Jadi jangan sampai orang terkecoh, sampai orang akhirnya menyimpang kehidupannya, melihat waktu dan kesempatan yang dia miliki itu seakan-akan karena dia. Ya. Jadi ini ya satu hal yang kita selalu ingat terus nih. Kita selalu ingat bahwa ini karena Tuhan. Begitu. Orang bisa makan menikmati yang enak-enak, ayo ingat Tuhan. Begitu. Ingat juga, ingat diri. Ya. Kalau ketika diberkati ya makan mesti atur hati. Ya tidak pola makan, dijaga begitu. Jangan makan kepiting terus begitu ya. Jangan makan makanan yang kolesterol terus, santan, durian dimakan begitu ya. Supaya kita hidup bijak juga. Kenapa? Ada segala sesuatu ada waktunya begitu. Bukan ada segala sesuatu ayo kita manfaatkan sepuas-puas kita, tidak. Kita kembali harus mempergunakan hikmat begitu. Ya, jadi di dalam pola makan juga demikian gitu. Nah, jadi jangan sampai kita ini lupa diri. Ya. Jadi tidak ada ketenaran pun satu kali akan habis. Jadi jangan sampai kalau kita pun hari ini banyak dikenal orang, seharusnya kita makin rendah hati. Saya suka tuh ya prinsip orang Tionghoa ya. Leluhur kita tentunya yang mengatakan dengan istilah semakin dia berisi dia semakin merunduk. Ya belajar daripada ilmu padi. Itu sangat betul. Tapi firman Tuhan juga mengajarkan begitu. Jangankan kita kalau sudah naik nih, kita di posisi bawah aja kita sudah mengajarkan kepada kita untuk rendah hati, padahal kita masih pemula nih ibaratnya baru mengenal Tuhan, baru mulai bertumbuh, ibarat itu masih bayi rohani. Dari bayi rohani saya kita diingatkan kau harus rendah hati, jangan pernah kau sombong. Gitu. Ya, jadi lihat ya Salomo ya yang begitu hebat, begitu luar biasa, yang dia punya kesenangan dunia. Kalau dia suka kesenangan dunia, dia panggil tuh artis-artis top. Misalkan kalau zaman sekarang disuruh nyanyi sama dia, biduan-biduan yang mahal-mahal, diva-diva top, dia bayar untuk dia nonton, ya dia bernyanyi begitu, mendengar suara si penyanyi itu. Dia dengan gaya hidup yang seperti itu aja dia sadar, Pak, nggak ada lagi yang bisa dia andalkan. Nggak ada sesuatu di dalam dunia ini menjadi sebuah kebanggaan. Ya, termasuk pencapaian-pencapaian prestasi. Jadi Bapak Ibu kalau kita perhatikan sekarang, coba ayat 1 sambungan yang kedua, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 yang kedua, ya, dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk apapun di bawah ini ada waktunya. Berarti mengingatkan kepada kita sadar, ada waktu yang akan menentukan ya kehidupan kita. Bahkan semua aktivitas kita, bahkan semua pencapaian prestasi kita. Ayat yang kedua, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ya, nah saudara perhatikan, dari fase kelahiran sampai fase kematian, di tengah-tengah itu ada proses yang disebut dengan proses kehidupan. Jadi ada waktu lahir, ya, ada waktu meninggal. Berarti kan ada proses dari bayi, dari nol, sampai kepada usia seseorang itu berakhir. Ya, misalkan sampai 70 tahun kalau kita pakai patokan Alkitab. Nah, antara 0 sampai 70 tahun itu disebut dengan proses kehidupan. Nah, di antara proses kehidupan itu, apa yang kita kerjakan? Alkitab berkata hidup manusia itu singkat. Yang tadi saya katakan pagi masih bisa ketawa, sore sudah tidak ada. Singkat sekali 70 tahun. Ya, kalau kita pakai patokan Alkitab. Tetapi kan juga ada orang yang hidupnya di bawah 70 tahun. Anggaplah 70 tahun. Ya, seperti Mazmur 90 ayat 10 itu. Ada fase kehidupan ini, atau proses kehidupan ini, apa yang kita kerjakan? Dari masih 0 sampai dengan 70. Oke lah, 0 masa kanak-kanak. Kita ada di dalam pembinaan, bimbingan, didikan daripada orang tua kita. Puji Tuhan, bersyukur kalau orang tua kita sudah di dalam Tuhan. Maka, lihat, ada pembekalan, ya, pertumbuhan yang progres ya tidak hanya secara fisik sehat, baik, tetapi dalam pengenalan akan Tuhan juga berjalan dengan baik. Nah, di dalam proses kita sudah dewasa misalkan, ya, di sanalah Pak Bu, kita diarahkan Tuhan, diingatkan Tuhan, bahwa proses itulah yang harus kita utamakan. Prosesnya Tuhan. Proses kehidupan yang Tuhan berikan. Sebagai sebuah respon, tanggung jawab kecintaan kita kepada Tuhan. Apa yang kita kerjakan. Jaga hati, jaga pikiran, jaga mata. Itu adalah bagian daripada proses yang sedang kita jalani. Ya, kalau kita sudah berbicara tentang ukuran kedewasaan rohani, maka hal ini menjadi suatu hal prioritas yang tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh lalai. Cenderungan orang di dalam fase proses kehidupan itu seringkali gagal.
Karena kita lihat ada beberapa orang bersungut-sungut ya di dalam proses kehidupan yang dijalani. Mereka selalu menggerutu tentang keberhasilannya, tentang apa yang dia kerjakan, tentang kerja kerasnya, selalu membanding-bandingkan hidup ini satu yang satu dengan yang lain. Ya selalu protes dikit-dikit berdoa protes kepada Tuhan. Tuhan si A yang belum mengenal Tuhan begitu lama. Saya sudah tahunan tapi hidup dia sudah diberkati. Saya tidak diberkati Tuhan. Kenapa Tuhan tidak memberkati saya? Tuhan, saya ikut Tuhan melayani Tuhan ke daerah-daerah, saya melakukan pelayanan misi ini itu dan seterusnya. Tapi lihat hidup saya belum punya rumah. Tetangga saya yang cuma jadi jemaat biasa yang tidak melayani, lihat sudah dapat rumah baru, sudah dapat mobil baru. Mulai di dalam fase kehidupan ini orang berseru-seru. Ingat bangsa Israel itu prosesnya yang berat. Ya, proses untuk masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan itu bukanlah yang mudah. Kehidupan kita juga demikian. Seringkali banyak anak Tuhan akhirnya kalah di dalam proses fase kehidupan ini. Mereka jatuh bangun. Tidak sedikit yang jatuh bangun. Hamba-hamba Tuhan juga begitu. Beberapa hamba Tuhan menyerah, sedih, minder. Kenapa? Karena dibandingkan dengan pelayanan yang sebelum, yang baru belum lama daripada hamba Tuhan yang lain, dia melihat kenapa jemaat saya tidak bertumbuh, kenapa jemaat saya kecil. Tuhan benar nggak sih panggil saya menjadi pendeta, menjadi gembala begitu. Selalu lihat begitu, menyerah di dalam prosesnya. Nah Tuhan mau sebenarnya kepada kita semua nih, untuk kita berjalan. Kita yakin kita berjalan bersama dengan Tuhan di dalam proses kehidupan ini. Apapun hasilnya, Tuhan mau supaya kita tetap tekun, tetap semangat, tetap punya gairah, tetap punya semangat, tetap menatap sebuah proses kehidupan itu adalah bagian proses yang harus kita lewati. Tantangan demi tantangan tidak ada istilah yang berat. Kenapa? Karena kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, inilah yang saya bilang, bahwa segala sesuatu pasti ada waktunya. Ada kairos Tuhan nanti akan membawa kita untuk apapun yang apa menjadi harapan kita. Akan ada waktu ke depan yang sedang kita jalani bersama Dia. Tuhan tahu seberapa besar apa yang Dia percayakan kepada kita untuk sesuatu yang ada di depan sana. Begitu. Jadi jangan mengeluh, jangan mudah kecewa. Ingat orientasi kehidupan kita itu tadi, karena memang beberapa pandangan di dunia mengatakan kalau kau jadi anak Tuhan kau harus sehat. Pertama, kau tidak boleh sakit. Mana ada manusia tidak boleh sakit? Logika aja Bapak Ibu. Nabi mana yang tidak pernah mengalami sakit? Rasul mana yang tidak pernah mengalami sakit? Loh, dosa itu ya, itu adalah bagian daripada kehidupan manusia sampai dengan hari ini. Dan dosa itulah yang menimbulkan penyakit. Ya, penyakit-penyakit fisik yang bisa muncul. Itu karena memang dari dosa manusia, tubuh kita ini adalah tubuh yang panah, begitu. Jadi kenapa harus mengeluh begitu? Dengan sakit penyakit begitu. Dan tadi saya bilang juga, kita harus berhikmat juga dalam gaya makan, pola makan. Jangan setiap hari makan B2 terus, begitu ya. Jangan makan santan terus setiap hari, olahraganya kagak. Saya saja yang olahraga setiap hari nih, setiap hari yang badminton setiap hari. Saya saja sudah mulai jaga pola makan, ya. Yang mengandung karbohidrat juga harus diatur dengan baik, begitu. Supaya tubuh kita memang sehat, begitu. Jangan belum waktunya udah ambruk duluan. Bagaimana dengan pelayanan? Ya terpaksa ditinggal. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang mati muda, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak berhikmat menjalani kehidupan ini. Dikatakan bahwa ketika kau sehat bukan berarti kau sepuas-puasnya. Kau tidak bisa mengendalikan dirimu. Begitu. Nah hati-hati, banyak pengajaran yang mengatakan demikian. Oh, tidak boleh sehat, tidak boleh sakit, anak Tuhan harus sehat. Itu nggak mungkin, Bapak Ibu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Terus kalau disehat, katakan, oh pasti kamu berdosa tuh, kamu nggak membagikan perpuluhan. Karena dosa. Benarkah Tuhan demikian? Hanya karena uang. Merelakan anaknya sakit dengan penderitaan sakit yang parah begitu. Dan Tuhan mengutuki orang ketika tidak memberi, jangan dibalas dengan sakit penyakit. Di Tuhan yang saya kenal tidak pernah seperti itu. Karena Tuhan saya bukan Tuhan yang mata duitan seperti manusia di dunia, bukan. Ia mengatakan lagi bahwa kalau kau hidup benar di hadapan Tuhan, kau pasti kaya raya diberkatin. Bapak moyangmu, orang Betawi bilang. Ya, janji Tuhan bukan itu. Janji Tuhan itu bukan kita kaya raya secara fisik. Yang dimaksud kaya raya itu adalah kaya raya secara apa? Secara hati kita. Kaya raya dalam pengenalan kita akan firman Tuhan, pengetahuan tentang kebenaran. Itu yang benar. Bukankah harus kaya raya secara fisik, secara materi? Rumah 300 juta naik ke 700 juta. Kenapa? Karena udah melayani di gereja besar. Nanti celaka nih Bapak Ibu kalau kayak begini nih Bapak Ibu. Neraka dipenuhi banyak orang Kristen. Karena orientasinya bukan hatinya bukan buat Tuhan. Hatinya adalah untuk dunia. Hatinya untuk harta dunia. Harta dunia tidak menyelamatkan. Yesus sendiri mengingatkan kepada saya nih, kepada Dad, harta di dunia itu karat dan lengkap bisa merusaknya. Kau hati-hati begitu.
Selama lagi kau ada waktu, kau layani satu pribadi itu, Tuhanmu. Siapa? Tuhan Yesus. Allah yang kau sembah di dalam nama Yesus, itulah prioritas tujuan hidupmu. Kau tidak selamanya usiamu sampai 120 tahun. Kau nggak akan pernah tahu kapan akan berakhir finishnya. Finish sebagai seorang pemenang, bukan sebagai seorang pecundang, karena kalah terus dalam menjalani kehidupan. Sedikit-sedikit ngedumel, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit kecewa ke gereja, pindah satu gereja, pindah ke gereja lain. Coba bayangkan, saudara. Ya, secara manusianya kita ngelihatnya capek. Pindah satu gereja, ribut lagi di satu gereja itu. Waduh, pendeta-pendetanya ditunjuk-tunjuk tuh sama dia. Pindah lagi ke gereja sana, begitu lagi ribut dengan jemaat. Waduh, pindah lagi begitu. Waduh, capek dah. Capek, saudara. Ingat ada waktunya. Waktu kita sia-sia tuh terbuang. Pergunakan waktu yang ada. Selama kita ada waktu dan kesempatan, bukan hanya untuk kita melakukan perbuatan baik kepada sesama. Ini saya pakai inti khotbahnya. Ya. Pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk kita apa? Saling bertolong-tolongan kau. Galatia tuh kalau tidak salah tuh Galatia pasal yang ke-6 ayat ke-10. Bertolong-tolongan kau. Terutama kepada saudara seiman maksudnya. Kenapa? Karena memang setiap hari kita berhadapan dengan saudara seiman kita dalam komunitas, itu yang utama, baru kita keluar. Kan seringkali saya bilang juga begitu, keluarga dulu baru orang lain. Nah, kalau berbicara tentang tolong-menolong, ayo saudara-saudara seiman kita saling bertolong-tolongan. Ingatkan dia, nak kau salah nak. Kalau dia sebagai orang yang lebih senior. Dek, kamu salah dek. Sis, kamu salah sis. Bro, kamu salah bro. Jangan begitu. Kami mengingatkan. Bro, kamu perlu bantuan. Ayo kita bantuan. Ini bro Dedi perlu dibantu nih misalkan. Dia kehilangan pekerjaan misalkan. Ayo kita bantu. Kita carikan pekerjaan. Tolong-tolongan apa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, waktu yang ada itu untuk apa? Untuk kita sepenuh hati melayani Tuhan. Ya, jadi jangan pakai aliran yang di sana tuh. Yang orang Kristen harus kaya raya. Wah, cilaka, jurang maut semua nanti jatuhnya, saudara. Ya, jangan seperti itu. Hati kita harus dikuasai tentang kasih Tuhan yang sesungguhnya buat kita. Ya, pengorbanan itu jauh lebih penting dibandingkan kekayaan yang kita miliki hanya untuk kita. Hanya segala sesuatu untuk kita, kita menjadi timbul. Jadi laut mati lah lama-lama. Ya, jadi ini yang mesti kita pahami bahwa segala sesuatu ada waktunya hari ini. Ubah diri kita, mindset kita harus berubah, hati kita harus berubah, tindakan kita harus berubah, pelayanan kita harus berubah menjadi satu pelayanan yang menjadi berkat, bukan cuma untuk kita diri sendiri, mulai dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan seterusnya. Kita membangun satu jaringan, karena kita diberkati oleh Tuhan, di dalam pengenalan firman Tuhan, kita kaya akan pengetahuan tentang kebenaran, kita bagikan, kita bangun komunitas-komunitas lain, komunitas di kota ini kita bangun, komunitas di RT ini kita bangun, gak usah jauh-jauh kota lah, RT kita bangun, ya RT 1 kita bangun komunitas, ada komsel di sana, RT 2 ada komsel di sana, RT 3 ada komsel di sana. Dari mana kita memulainya? Kita mulai turun ke bawah, membangun sebuah jaringan. Ada waktunya komsel ini akan menjadi berlipat ganda, tidak tutup kemungkinan satu kali akan menjadi sebuah gereja. Itu yang harus kita lakukan hari ini. Bapak Ibu, kita tidak dilarang kok untuk kita bekerja, untuk kita berbisnis. Tidak. Saya bivokasional, saya bekerja juga. Saya tidak hidup dari pelayanan. 400% kehidupan saya dari sana. Gitu. Saya melakukan apapun aktivitas-aktivitas berkaitan dengan bisnis. Beberapa orang bilang, Pak, saya punya ruko, Pak, saya iklankan. Saya lihat, saya foto, saya iklankan. Pak, saya punya kendaraan, ngasih saya mau jual kendaraan. Beberapa teman ada showroom, kita kerjakan itu, Pak, Bu. Begitu. Ya. Jadi mari Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, kita belajar. Ya, diingatkan nih semua nih, termasuk saya, bahwa apapun yang kita kerjakan hari ini adalah untuk Tuhan. Sekarang saudara lihat ayat yang keempat. Itu bicara soal proses kehidupan. Saya tekankan di sini. Saudara dan saya jangan sampai kalah, berhenti di dalam proses kehidupan. Kita lari cepat. Ya, lari maraton itu beda dengan sprint. Kalau lari sprint, ya 100 meter jarak pendek misalkan, itu harus secepat-cepatnya untuk sampai. Tapi sebagai pelari maraton yang Paulus katakan, kita sebagai seorang pelari yang ada di dalam gelanggang pertandingan itu berbicara tentang apa? Lari maraton, lari jarak jauh. Itu tidak bisa sprint cepat duluan, saudara. Lama-lama kita akan kehabisan stamina. Kita harus jaga start itu. Kita harus mengatur strategi. Bagaimana kita bisa menyusul yang 10 meter di depan, 20 meter di depan, 30 meter di depan. Bagaimana strateginya? Bagaimana daya tahan kita? Kalau kita nggak latihan, kita nggak mungkin bisa melewati 1 orang di depan, 2 orang di depan, 3 orang di depannya lagi. Tidak mungkin. Kita perlu latihan. Nah sekarang kalau dalam proses latihannya banyak orang berhenti, menyerah. Bagaimana dia bisa sampai finish? Finish menjadi seorang pemenang? Nggak bisa. Proses kehidupan inilah yang menentukan kita. Kita menang atau kita kalah. Ingat segala sesuatu ada waktunya. Kita jangan menggunakan waktu itu untuk kita
tidak serius di dalam pelayanan, untuk kita santai-santai, apalagi kita sudah merasa puas di dalam pelayanan. Wah, celaka, saudaraku. Iblis pintar banget untuk menipu banyak hamba-hamba Tuhan. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena itu tadi, ya, kita kurang bijak untuk kita memanfaatkan setiap waktu yang ada. 24 jam sehari semua Tuhan kasih sama. Mau yang orang percaya, ateis, kafir, tidak seiman, mau pendeta, jemaat, 24 jam sama dikasih waktu buat dia. 24 jam ini, apa yang kita kalkulasikan dengan waktu yang sama yang diberikan? Berapa jam buat Tuhan, berapa jam buat aktivitas, berapa jam buat keluarga, berapa jam untuk istirahat. Ayo, kita kalkulasikan kita sendiri. Saudaraku, pelayanan itu penting. Sangat penting. Bekerja itu penting. Ya, tetapi 4 hal ini harus seimbang. Saudara harus butuh istirahat. Jangan korbankan waktu istirahat saudara. Ya. Yang kedua, saudara harus ikuti, ya. Apa tugas tanggung jawab Anda kalau Anda sudah menikah sebagai seorang suami baik bagaimana, seorang istri yang baik bagaimana, fungsi dan perannya. Sebagai orang tua terhadap anak bagaimana. Yang keempat adalah bagaimana saudara bisa memaknai kehidupan ini untuk saudara bekerja. Berapa jam waktu yang saudara ambil, gunakan waktu itu yang ada dengan baik. Saudara harus berhikmat, punya manajemen waktu yang baik. Karena waktu tidak mungkin akan bisa kembali. Kalau kita berbicara soal kesempatan, chance never come twice. Kesempatan nggak pernah datang 2 kali. Kalau kesempatan nggak pernah datang 2 kali, berarti waktu yang sekarang adalah waktu emas yang harus kita ambil. Mari Bapak Ibu pergunakan waktu itu dengan baik. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Semakin hari ke depan, waktu itu berjalan dengan cepat, kita pada akhirnya lupa menyadari bahwa tujuan utama kita belum tercapai di dalam kita memberi yang terbaik, bukan hanya buat diri kita, tetapi juga buat Tuhan. Saudara, poin yang pertama, saya akan ajak saudara lihat ayat yang keempat, ya. Maksud saya pembahasan yang kedua, ya. Pembahasan pertama tadi ayat 1 dan 2, pembahasan kedua ayat yang keempat. Ayat keempat ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menatap, ada waktu untuk menari. Ya, saudara, apa yang dikatakan demikian? Segala sesuatu ada waktunya adalah ini berbicara tentang ada waktu dikatakan untuk kita berusaha menjaga keadaan hati kita menjadi keadaan hati yang baik. Ya. Nah, keadaan waktu yang baik ini harus kita sikapi. Ya. Ada kesedihan-kesedihan yang bisa dialami. Ya, tapi jangan pernah sedih. Ya, di dalam setiap hal-hal yang kita capai, kemudian tidak maksimal. Ya, ini juga merupakan sebuah ujian sebenarnya buat kita. Apakah ketika kita mengerjakan sesuatu, target kita tidak tercapai misalnya. Atau kemudian ketika kita melayani ada hal-hal yang membuat kita akhirnya itu tadi ya, kita meratap, kita merasakan bahwa Tuhan seakan-akan tidak dekat dengan kita. Kemudian pada akhirnya di sana kita saja sepanjang hari kita meratap. Kita mengeluh terhadap hal yang baik. Contoh beberapa orang saudaraku ya, setiap hari ya berhasil nggak setiap hari terus gitu, tetapi setiap hari dia selalu berpikir melihat bisnis apa ya, bisnis apa ya. Saya jumpa beberapa orang begitu. Bisnis apa ya? Sepi, kalau ngobrol cuman itu aja. Kalau ketemu saya nih, "Pak, sepi Pak, doakan dong Pak. Aduh Pak, usaha kita bingung nih Pak, mau bisnis apa lagi, sepi banget." Coba lihat nih saudara, ya. Setiap hari meratap, ya. "Aduh bingung Pak, tentang kehidupan ke depan ya Pak, bagaimana ya Pak? Nggak tahu nih Pak, bagaimana anak masih kecil-kecil. Mampu nggak nih Pak aset jaga anak-anak saya untuk ke depannya, untuk sekolahnya dia, ya. Anak kan masih ada beberapa nih yang di bawah nih." Gitu. Selalu berpikir tentang hal-hal yang itu tadi, ya. Kecewa, ada yang sakit, ataupun ada yang ditinggal oleh anaknya. Kemudian langsung dia berpikir bahwa, "Aduh, dunia ini sudah kiamat, sudah selesai semuanya." Ya. Tuhan selalu bilang begini kepada kita, ya. Saya selalu ingat lagu Seperti Pelangi. Di balik dukaku telah menanti harta yang terindah. Apa itu? Kasih Tuhan buat kita. Langit tidak selamanya mendung, tidak selamanya hujan. Ya. Setelah hujan berhenti, langit gelap, tiba-tiba akan ada sinar yang mulai terbuka. Dan kadang-kadang Tuhan menampakkan sebuah pelangi, berbicara tentang keindahan Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Itu yang kedua nih saudara pembahasan. Yang ketiga saudaraku, yang ketiga. Ya, jadi ayat yang keempat itu bahwa di dalam kehidupan kita ada tatapan ya, berbicara soal kesedihan dan juga ada sukacita. Jadi jangan sampai kita mengukur segala sesuatu yang kita jalani di dalam kehidupan ini, itu semuanya adalah berbicara tentang ratapan-ratapan kesusahan terus begitu. Tidak, jalani saja. Ya, ini kembali bicara tentang fase kehidupan. Ada yang seperti itu, tetapi tidak selamanya. Ya, kita akan terus ada di fase itu. Kita pasti akan Tuhan bawa keluar. Percayalah janji Tuhan buat saudara dan saya. Yang ketiga pembahasan yang terakhir adalah ayat yang kelima.
Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dan memeluk. Saudara berhikmatlah hari-hari ini. Jangan boros Bapak Ibu. Pergunakan uang yang Bapak Ibu ada, ya tabunglah. Bapak Ibu harus kasih berapa ya untuk menabung. Pengelolaan keuangan itu penting. Gereja pun demikian. Gereja nggak jor-joran. Ya, media sosial hari ini banyak dipenuhi oleh orang-orang begitu minta pertemanan, Pak, saya single parent. Pak, saya nggak punya suami, hidup saya susah. Boleh nggak Pak, Bapak bantu saya? Terserah Bapak mau bantu berapa saja. Itu nggak satu tuh Bapak Ibu. Di Facebook saya Bapak Ibu. Waduh, banyaknya bukan main begitu. Ya, ya kita harus menabung. Penting. Bukan artinya bakal kehilangan pasangan, maka kita menabung. Bukan. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita bijak. Mempergunakan uang yang ada, berkat yang ada ya. Kemudian di ayat yang kelima saya ingin menyampaikan ya ada satu hal juga yang Tuhan ingatkan kepada kita. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari. Saudara, seberapa sibukkah orang tua kepada anaknya? Seberapa sibukkah suami kepada istrinya? Pernahkah ada waktu-waktu tertentu yang kau pakai untuk memeluk anak dan istri-istrimu dan istrimu? Maaf, istrimu. Kau peluk istrimu dengan kasih sayang, kau peluk anakmu dengan kecintaan dan kasih sayang yang tulus. Kapan terakhir suami-suami memeluk istrimu? Kapan orang tua memeluk anak-anak? Maaf, tadi suami-suami memeluk istri-istrimu begitu ya. Tadi sangkai poliandri tadi. Kapan memeluk? Saudara, satu kali ada seorang suami lebih perhatian kepada ayam bangkoknya dia. Kalau saudara lihat di TikTok ada tuh yang suka posting-posting ngedumel begitu sama ayamnya. Rame banget yang ngikutin. Begitu ngedumel aja saudara bayangin ngedengerin yang nonton. Nah saudara, kapan kita terakhir? Seorang suami lebih perhatian kepada ayam bangkok. Pagi-pagi jam 4 yang dia cari bukan Tuhan, ya dia persiapan itu untuk kasih makan ayam bangkoknya. Jam 6 pagi ayam bangkoknya sudah dimandikan dengan air hangat. Jam 7 matahari sudah ada, dijemur ayam bangkoknya satu jam. Ya. Kemudian dimandikan lagi supaya badannya dingin. Kemudian baru dimasukkan ke dalam kandang. Kandangnya kandang umbaran namanya ya. Kandang untuk lepasan begitu, bukan kandang bulat yang ditutup. Saudara, pagi-pagi dia sudah ke kandang ayam. Ya boro-boro dia bilang, Mam, ya, Say atau Mami atau Mama begitu ya. Selamat pagi. Good morning, Tuhan Yesus berkati, cipika-cipiki ya. Yang dicari udah kandang ayam duluan. Di kandang ayam itu makanan ayam lebih spesial daripada makanan buat anak dan istri. Dia beri buah melon cuma buat ayam tuh dipotong-potongin kecil-kecil, dirorohin ke ayam tuh bahasa Betawi rohin apa ya? Dimasukkan fakta begitu kan. Dimakanin kecil-kecil ke dalam mulut ayam begitu. Vitamin A, B kompleks apa semua dipenuhi tuh buat ayam. Saudara lihat nih, orang kalau udah gila ayam Bangkok, gila judi ayam Bangkok ya. Istrinya udah gak bakal diperhatiin, anak-anaknya gak bakal diperhatiin, yang diperhatiin lebih ayam aja. Mungkin dalam hati istrinya satu kali kalau lu sakit tuh, biar ayam tuh kelokin badan lu tidur di kandang ayam sana. Bukan istrinya yang diberikan pujian, ya, diberikan rasa hormat, ya karena sudah menemani, menolong dia. Ya anaknya nggak dipenuhi vitamin, buah-buahan nggak penuhi, tapi ayam lebih diperhatikan. Pagi-pagi dia udah panggil, dia udah sapa itu ayam, pokok. Coba anak dan istri mah sebodoh taing sama dia. Coba saudara lihat, ya. Kalau keadaannya seperti demikian, nah, ini yang sangat memprihatinkan. Jadi Bapak Ibu, renungan firman Tuhan pagi hari ini, ayat yang kelima mengingatkan kepada kita, diingatkan, ya, termasuk juga buat saya, bahwa kalau ada segala sesuatu ada waktunya, ayo berikan waktu kita yang terbaik buat keluarga kita. Berikan itu. Berikan perhatian buat anak-anak kita. Ya kita kumpul, merangkul mereka di dalam kasih Tuhan. Ya inilah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama mengingatkan kita bahwa segala sesuatu ada waktunya itu. Tetap ikuti proses kehidupan, jangan kalah di dalam proses kehidupan. Yang kedua adalah bertahan di dalam menjalani proses kehidupan. Ya, jangan selalu meratap. Dan yang ketiga adalah menggunakan waktu kesempatan yang ada, beri waktu untuk keluargamu. Kiranya demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati kita semua.
Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa sebentar Bapak Ibu untuk firman. Bapak terima kasih firman-Mu sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam setiap hati kami Tuhan. Baik yang ada di Zoom maupun di YouTube. Menjadi kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus materaikan di dalam hati kami menjadi berkat bagi kami. Haleluya. Amin. Saya Amin. kembalikan kepada moderator. Makasih Ibu. Bapak, Ya. saudara semua. Terima kasih Pak Pendeta Denny Kurniawan. Makanan rohani yang disajikan pada pagi ini sungguh luar biasa. Kayaknya kita harus mengulang deh, mendengar kembali siaran ulangnya pribadi lepas pribadi. Karena begitu banyak pesan-pesan Tuhan yang disampaikan kepada kita, termasuk yang terakhir, mari kita merangkul keluarga kita. Jangan sampai kesempatan yang diberikan Tuhan kita sia-siakan. Baik yang jauh bisa berteleponan, yang dekat. Mungkin kita hanya makan gado-gado atau apalah yang murah di pinggir jalan sekalipun. Yang penting kebersamaan. Sungguh luar biasa. Firman-firman yang disampaikan pada hari ini, segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Terima kasih ya Pak. Biarlah Tuhan memberkati apa yang sudah Tuhan percayakan kepada pelayanan Bapak, bisnis Bapak. Biarlah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, apa yang disajikan kepada kami pada pagi ini, berkat yang sama kembali kepada hamba-Mu ini. Beliau dan seisi rumahnya bisa menjadi suri teladan bagi kami semua, bagi jemaat yang Kau percayakan kepada hamba-Mu, bagi rekan-rekannya, dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus, perlebar, perluas pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, sehingga apa yang menjadi kesaksian hidup daripada hamba-Mu ini Tuhan, bisa membuat hujan pertobatan bagi siapapun yang mendengarnya, yang letih lesu beban berat akan diberi kelegaan. Terima kasih Bapa, hikmat pewahyuan, Engkau tambah-tambahkan suara kenabian yang disampaikan, sungguh membangun, bukan meruntuhkan. Tapi Tuhan, membuat Tuhan, kami semua bangkit, dan biarlah keluarga demi keluarga dipulihkan, karena pelayanan yang Kau percayakan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah pemulihan itu terjadi dari terbitnya matahari sampai terbenamnya pada hari ini. Apapun Tuhan, apa yang sudah menjadi hal yang tidak menyenangkan antara kami pribadi lepas pribadi dengan anggota keluarga kami, dengan sesama kami, biarlah kami boleh memulihkannya, dan kami mau dalam nama-Mu Tuhan Yesus dipulihkan bersama-sama, agar Tuhan Yesus Kristus hidup kami boleh menjadi dampak yang luar biasa, dan goal dalam pelayanan dan dalam kehidupan kami adalah kehidupan kekal. Ini adalah fase sementara proses kehidupan di mana kami akan melalui, dan biarlah tanpa bersungut-sungut, sehingga kami boleh keluar sebagai pemenang karena Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Haleluya, amin. Mari saudara-saudariku yang terkasih, tiba waktunya kita mendengarkan pujian yang kedua, Waktu Tuhan, Waktu yang Terbaik, oleh Ibu Murni. Kami persilakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, dan biarlah kita seperti padi itu, kita makin berisi, makin merunduk, dan kita dalam proses kehidupan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bu Murni, dan untuk penutup sebelum berakhirnya, mari kita mendapat pengurapan kebenaran firman
doa blessing dari hambanya Pak Pendeta Dedi Kurniawan MTH. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum masuk doa berkat, saya akan closing statement 2 hal. Pertama, saudara, pergunakan waktu yang ada dengan bijak, dengan hormat, dan itu untuk Tuhan. Yang kedua, saudaraku, ya, peluklah orang yang Anda cintai mulai hari ini. Orang tuamu kalau masih ada, dan jangan lupa istri dan anak-anakmu. Jangan kau peluk dia pada waktu dia menutup mata. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman pagi hari ini. Terima kasih buat pujian, penyembahan kami. Kami naikkan semua buat Tuhan. Pakai kami lebih dahsyat lagi Tuhan. Bukan untuk kami, tapi untuk Tuhan, untuk kerajaan Allah. Tuhan terima kasih, kami akan berpisah, melaksanakan semua aktivitas kami. Tuhan menolong dan menjaga kami, melindungi kami Tuhan, di dalam aktivitas apapun yang kami kerjakan. Tangan Tuhan menolong kami dan senantiasa menyertai, memberikan kami pengertian-pengertian Tuhan, untuk kami bertindak hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Terutama seringkali kami gagal di dalam proses kehidupan, di mana fase kehidupan itulah yang menentukan. Kadang ada yang dipanggil dalam usia muda menghadap kepada Tuhan, ada yang dipanggil pada usia setengah tua, bahkan sampai dalam usia lanjut, kami tidak tahu Tuhan. Tetapi juga banyak di dalam proses kehidupan, beberapa anak-anak Tuhan yang mundur dari iman. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka murtad, dan mereka tidak lagi pernah datang ke gereja. Tuhan bawa kami untuk kata kami kuat, untuk kami juga Tuhan mau melayani buat mereka yang hari-hari jatuh, terhilang, iman mereka lemah, iman mereka Tuhan begitu pudar Tuhan, sehingga kami boleh mengangkat mereka kembali, menguatkan mereka, mereka berharap dan percaya kembali kepada Tuhan. Terimalah berkat Allah Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan penghiburan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita semua, mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan permai, memberikan kita tempat yang terbaik di dalam pertengkaran, dan kita menerima mahkota sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya dan berkati, bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok pagi. Amin, amin, amin. Terima kasih. Dengan berakhirnya renungan pagi ini, berakhir juga dari Sema Adonai. Jangan lupa di jam yang sama dari Senin sampai Sabtu bersama Sema Adonai renungan pagi. Mari kita setia bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.